Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 malam. Masyarakat dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal, harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia juga. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka pada hari ini 11 Oktober 2025 dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari dan dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia Meidasari yang berada di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat sore Isma, bagaimana suasana di libur akhir pekan yang hari ini merupakan perdana Kebun Binatang Ragunan dibuka hingga malam hari nanti? Ya, selamat sore Diandra. Ya, betul sekali, untuk situasi di Ragunan pada weekend ini pastinya ramai karena memang Ragunan ini menjadi tempat favorit terutama bagi masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu liburnya, Diandra. Karena di Ragunan ini tidak hanya berwisata saja namun juga bisa mengedukasi, membawa anak-anak untuk melihat hewan, memperkenalkan hewan-hewan ini seperti apa yang ada di Indonesia ini. Ya, Diandra, kalau misalnya pada hari ini untuk tanggal 11 Oktober 2025 ini memang perdana akan dibukanya Night at Ragunan Zoo. Namun pada saat ini, saat kami melaporkan ini pada pukul 17 ini sudah melakukan clearing area yang dimana para pengunjung ini diminta untuk meninggalkan dulu terlebih dahulu kawasan wisata Ragunan untuk nantinya akan dibuka kembali pada pukul 18.00, Diandra. Jadi nanti pengunjung bisa langsung mengunjungi Ragunan kembali untuk berwisata malam pada pukul 18.00 dan nanti untuk pintu masuknya akan ada di pintu utara. Nanti para pengunjung ini bisa menikmati suasana malam di Ragunan, bisa melihat hewan-hewan nokturnal di sini, Diandra, dan juga bisa menikmati olahraga malam yang sudah disiapkan treknya ini sekitar 1,8 km. Ini bisa dilihat juga di saat ini untuk di tempat kami melaporkan ini sudah clearing area semua. Memang para pengunjung dan UMKM di sini juga memang diminta sudah tutup juga, Diandra, karena memang akan dilakukan sterilisasi dan pembersihan terlebih dahulu untuk disiapkan Night at Ragunan Zoo, Diandra. Dan juga selain ini wisata yang menarik juga, Diandra, ini harga yang terjangkau dimulai dari harga hanya Rp4.000 saja untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Ini masyarakat bisa menikmati indahnya atau sejuknya kawasan wisata Ragunan ini karena banyak pohon sekali di sini, Diandra. Ini mereka bisa langsung mengunjungi Ragunan dan menikmati suasana yang sangat syahdu di sini, Diandra. Jadi nanti kalau Diandra sudah ada waktu, saya tunggu di sini untuk melihat hewan nokturnal bersama. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, seru sekali nampaknya di sana. Isma, semoga nanti kalau selesai siaran bisa langsung ke sana ya. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Ragunan. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Timnas Indonesia menatap laga krusial melawan Irak dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan satu misi menang atau terlempar dari persaingan. Meski rekor pertemuan tidak berpihak pada Garuda, pelatih Patrick Kluivert menegaskan timnya tidak akan tunduk pada sejarah. Laga panas ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari. Pertandingan ini makin genting usai kekalahan dramatis 2-3 Indonesia dari timnas Arab Saudi di pertandingan pembuka. Dalam 9 pertemuan terakhir sejak 1973, timnas Indonesia belum pernah mencicipi kemenangan atas timnas Irak. Kekalahan demi kekalahan mewarnai catatan sejarah pertemuan kedua negara. Dalam 3 bentrokan terakhir saja, Garuda tumbang dengan skor telak 1-5, 1-3, dan 0-2. Namun pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, enggan tenggelam dalam bayang-bayang kutukan statistik tersebut. Pelatih asal Belanda ini menegaskan pertandingan melawan Irak kali ini berbeda. Baginya ini bukan soal membalas dendam, melainkan soal membuktikan timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Soal taktik, Kluivert memastikan tidak akan mengubah terlalu banyak dari skema saat menghadapi Arab Saudi.
Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada fokus dan determinasi sepanjang 90 menit pertandingan. We prepared and we're going to bring it on like we brought it on against Saudi Arabia. We're ready. We're preparing the players very good for this match against Iran. Sementara pemain timnas Indonesia Kevin Dix menegaskan tekad bulatnya untuk tampil habis-habisan demi kemenangan atas Irak. Laga penting ini akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Bek Borussia Mönchengladbach ini menegaskan seluruh pemain kini telah melupakan hasil pahit sebelumnya dan fokus penuh melawan Irak. The game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we're very focused. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup B. Tanpa poin dari laga perdana, hanya kemenangan atas Irak yang bisa menjaga asa Garuda terbang ke panggung Piala Dunia 2026. Untuk membahas peluang Indonesia lolos Piala Dunia, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore Bungkus, apa kabarnya? Baik, Diandra. Baik, Bungkus, apa nih strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk mengalahkan Irak? Mengingat kemarin kan kompetisi atau laga melawan Arab Saudi ini kurang memuaskan gitu, Bung. Iya, sebelum bicara soal strategi, saya pikir kita perlu berharap masalah mental bertanding dibenahi dulu ya. Karena saya pikir kekalahan kemarin itu pasti akan membawa sedikit gangguan bagi kepercayaan diri pemain. Kita juga sudah mendengar adanya sedikit teriak-teriak kecil di dalam tim, dan saya pikir itu yang paling prioritas untuk dibenahi sebelum kita bicara soal teknis. Kalau itu bisa dibenahi, kita baru bisa bicara tentang bagaimana strategi untuk mengalahkan Irak. Nah, saya pikir untuk mengalahkan Irak sebetulnya bukan hal yang mustahil. Meskipun kalau secara resmi ini 10 pertandingan kita lawan Irak ini kan kita 9 kali kalah ya, nggak pernah menang, hanya sekali imbang. Itu bukan angka yang bukan statistik yang menggembirakan, tapi saya pikir perkembangan kita dalam beberapa bulan terakhir ini sebetulnya sudah sangat baik, yang harusnya bahkan lawan Arab kemarin pun sebetulnya punya potensi menang ya. Tinggal memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kemarin lawan Arab terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain kita. Kesalahan-kesalahan itu dibuat di daerah pertahanan sendiri dan menjadi peluang bagi lawan. Itu harus dibenahi ya, kesalahan-kesalahan tidak boleh terjadi lagi. Yang kedua, memperbaiki kerjasama antar lini. Kemarin lini tengah agak kurang mampu memberikan cover bagi lini pertahanan dan agak kurang mampu menjadi sumber kreativitas bagi permainan di depan. Nah, itu harus dibenahi di pertandingan ini. Sektor yang sangat penting dibenahi adalah komposisi pemain di lini tengah. Peran lini tengah harus lebih baik di pertandingan lawan Irak, sehingga kita punya harapan nanti melawan Irak kita bisa tampil lebih baik dibanding lawan Arab. Baik, lini tengah harus diperbaiki. Lantas formasi yang ideal digunakan, ini seperti apa, Bung? Dan mungkin prediksi nih, susunan pemain di laga lawan Irak nanti akan seperti apa? Iya, kalau secara pribadi sebetulnya berharap kita kembali bermain di formasi 3-4-3 ya. Okay. Karena kita kalau 3-4-3 itu pertahanan kita solid ya. Di belakang ada Rizky Ridho, di tengah ada Jai Ijes, di kiri ada Jason Hafner, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdong, ditambah kipernya Martin Pas itu sangat kuat. Tapi Coach Clifford dalam pernyataan terakhirnya dalam sesi jumpa pers kan mengatakan tidak akan banyak perubahan. Artinya mungkin dia akan tetap bermain dengan formasi 4 ya. Meskipun saya tetap berharap ada kemungkinan bermain dengan 3 bek tengah lagi. Tapi kalau bermain dengan formasi 4 di belakang, itu artinya kan tetap Kevin Dix berduet dengan Jai Ijes. Di kanan kali ini mungkin ada perubahan, mungkin Sandy Walsh ya. Atau bisa jadi bek tengahnya Rizky Ridho bersama dengan Jai Ijes. Kevin Dix main di bek kanan, Verdong main di bek kiri. Itu saya pikir perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan. Tapi penting sekali memperbaiki kinerja lapangan tengah. Kemarin saya pikir Joy Pelupesi berduet dengan Klok tidak terlalu optimal ya, tidak bisa saling menutupi kekurangan, tidak bisa saling mengisi gitu ya, kurang padu lah intinya. Sehingga mungkin kita perlu karakter gelandang yang lebih versatile untuk membantu Joy. Nah, itu ada dalam diri pemain-pemain seperti Nathan Chuaon atau pemain yang punya kemampuan menjadi pengatur serangan yang membuat Joy Pelupesi fokus untuk menjadi penjaga keseimbangan. Nah, kalau itu yang diinginkan, itu saya pikir kita punya Tom Haye ya, dan kita punya juga Rika Buaya sebagai alternatif.
Jadi tergantung nanti apakah Coach Clifford akan tetap bertahan dengan 4-2-3-1 atau bermain dengan 3-4-3. Tapi intinya pusat permainan di lapangan tengah harus diperbaiki. Mungkin kehadiran Tom Hae sangat penting ya dalam pertandingan ini karena kemarin ketika dia masuk dia bisa lebih menjaga keseimbangan permainan di lapangan tengah. Di depan sudah pasti Ole akan menjadi starter kalau dia tidak ada masalah dengan kondisinya. Miliano saya pikir juga akan mendapat kepercayaan di kanan. Nah menarik di kiri, apakah akan diisi oleh Orat Mangun yang kemarin bermain sebagai striker tapi kurang efektif, atau Dean James, karena Dean James ini juga bisa main di depannya walaupun dia kemarin main di bek kiri, tapi dia bisa menjadi pemain di posisi wing kiri. Jadi banyak alternatif bagi Coach Clifford, dia pilihannya cukup banyak. Itu yang membedakan kita dengan pertemuan terakhir lawan Irak. 2 pertemuan terakhir skuad kita tidak sebaik saat ini. Nah, head to head-nya lawan Irak ini kan 2 pertandingan terakhir kita belum berhasil mengalahkan Irak begitu. Nah, apa yang mesti diwaspadai Indonesia? Iya, Irak ini secara tim kan kolektivitasnya bagus ya. Kurang lebih dengan Arab Saudi itu kelebihan Irak kolektivitasnya. Pemain-pemainnya itu kerjasama timnya rapi karena memang mereka sudah lama bermain sebagai tim ya. Beberapa pemain yang berbahaya tentu sudah ada ya. Ada Aiman Hussein di depan tuh striker yang sangat baik. Di tengah ada Zidane. Tapi jangan lupa mereka punya pemain yang sedang on fire yang namanya Mohamed Ali. Mohamed Ali ini dalam 2 uji coba bulan September itu bikin 3 gol. Waktu mengalahkan Hong Kong, kemudian juga mengalahkan Thailand. Jadi kita perlu di lini tengah kuat, makanya tadi saya bilang berkali-kali lini tengah harus kita perbaiki. Karena lini tengah Irak inilah sumber kekuatan mereka. Mereka punya striker bagus di depan, Aiman Hussein, tapi lini tengah itulah yang menjadi otak serangan-serangan mereka yang mampu memudahkan Aiman Hussein mendapatkan peluang demi peluang. Jadi sangat penting malam ini kita bisa mendapatkan lini tengah yang kuat untuk mengimbangi permainan Irak. Baik. Terima kasih banyak Bung sudah bergabung dengan Anya sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Bung. Salam sepak bola. Pemirsa, Timnas Indonesia masih menyimpan asa tampil di Piala Dunia 2026 meski menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko belum sepenuhnya tertutup. Meski menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga pembuka grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih menyimpan asa tampil di Piala Dunia. Kekalahan ini memang menyakitkan, apalagi Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix sebelum akhirnya kebobolan 3 gol. Namun peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko belum sepenuhnya tertutup. Agar bisa lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup B, Indonesia wajib menang selisih 2 gol melawan Irak. Di pertandingan terakhir grup, Irak harus mampu menundukkan Arab Saudi namun dengan selisih maksimal 1 gol. Indonesia juga masih berpeluang melaju ke ronde kelima jika menang lawan Irak dan Arab Saudi menang atau imbang lawan Irak di laga terakhir. Atau Indonesia bermain imbang lawan Irak dan di laga terakhir Arab Saudi mengalahkan Irak dengan selisih 2 gol. Jika lolos ke ronde 5, Indonesia akan menghadapi peringkat 2 grup B. Laga digelar 2 kali kandang dan tandang. Pemenang laga ini akan melaju ke babak playoff antar konfederasi. Di babak playoff antar konfederasi, Indonesia akan melawan wakil Oseania atau Afrika atau Amerika Latin atau Amerika Utara untuk merebut 2 tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia 2026.